Matinya pingin ditanya-tanya sama malaikat Munkar Nakir nggak? Mandra buka, wa nabi buka, wa kita buka. Atau pingin yang nyambutnya, Assalamualaikum. Surga belum, itu malaikat yang nanya. Assalamualaikum bima sabartum. Assalamualaikum, surga sudah menantimu. Mau yang mana? Mau yang mana? Assalamualaikum, mudah-mudahan alhamdulillah Ustaz udah datang ya. Sekarang kita mau pengajian dulu ya, Asmaul Husna, terus kita baca Quran dulu, baca Al-Quran dulu. Setelah itu Ustadznya udah datang. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalina wa shalli ala sayyidina Muhammad fil akhirina wa shalli ala sayyidina Muhammad fi nabiyina wa shalli ala sayyidina Muhammad fil mursalina wa shalli ala sayyidina Muhammad fil malail ala ila yaumidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salat ridho wa ridwan asbiri doa ridho. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Rabbana wa rasulan minhum yatlu alaihim ayatika alihumul kitaba wal hikmata wa yuzakihim innaka antal azizul hakim. Bapak dan Ibu yang selalu dimuliakan Allah, ada sebuah doa dan saya suka doa ini. Mudah-mudahan doa ini juga kita baca bersamaan. Doanya dalam bahasa Arabnya dan nanti dalam bahasa Indonesia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqni fahamman nabiyyin wa hifdzul mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, berikanlah kepada kami pemahaman yang sama dengan pemahaman yang dulu pernah diberikan kepada Muhammad Rasulullah SAW. Dan kami mohon ya Allah, ya Rabbana, hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka memberikan kekuatan seperti kekuatannya para rasul. Dan ketika kami tidak paham dengan sesuatu, ya Allah, ilhamkanlah kepada kami dari malaikat yang dekat dengan Engkau, ya Allah. Dengan namamu yang penuh dengan rasa kasih sayang. Bapak dan Ibu yang selalu dimuliakan Allah, hari ini temanya mati masuk surga tanpa siksa, tanpa. Ibu matinya pingin gejet-gejet nggak? Hidup lagi, tapi langsung mati. Saya mau nanya, matinya pingin ditanya-tanya sama malaikat Munkar Nakir nggak? Mandra buka, wa nabi buka, wa kita buka. Atau pingin yang nyambutnya, Assalamualaikum. Surga belum, itu malaikat yang nanya. Assalamualaikum bima sabartum. Assalamualaikum, surga sudah menantimu. Mau yang mana? Mau yang mana? Nah, mau dikumpulin di padang mahsyar, dua matahari didekatkan, keringat bercucuran. Dalam hadis setelinga ibu apa setelinga saya? Kalau setelinga ibu saya nggak tenggelam, Bu. Kalau setelinga saya tenggelam, ibu tenggelam. Jadi setelinga saya apa setelinga ibu? Setelinga ibu. Atau nanti gitu China, oh ya pondok gitu, oh jangkung gitu. Air keringatnya, hah? Sama rata. Waduh, semuanya sama rata artinya. Udah pernah meninggal? Cerita. Oh, cerita. Orang yang sudah. Nah, pertanyaannya kan terserah ibu mau yang mana. Mau yang mati ditanya-tanya, dikumpulkan di padang mahsyar. Kebetulan sekarang ini kan yang sudah meninggal, manusia yang ada itu kurang lebih 7 miliar. Nah, ketika di padang mahsyar, ibu dapat nomor urut. Nah, berapa nomor urut ibu? 7 miliar 100. Nungguin satu-satu matahari didekatkan. Aduh, satu matahari aja gosong, Bu. Gimana dua matahari? Jauh aja gosong, gimana didekatkan?
Maka saya mau nanya, mau dicabutnya kejet-kejet, dikumpulin di padang mahsyar, atau ketika mati, malaikat menyambut, salamun alaikum, surga sudah menantimu. Mau yang mana? Atau yang mau ditanya-tanya sama malaikat, mandra buka, wana buka, wakita buka. Bu, kita janjian yuk jam 1 malam, kita jalan-jalan ke Pondok Rangon satu-satu lewat di situ. Terus ada yang nyapa, assalamualaikum. Ibu lari apa enggak? Kalau ibu nanti mati di kuburan ditanya sama malaikat, mau enggak? Menurut hadis, sayap malaikat Jibril kalau disatukan bisa memeluk bumi. Jadi kalau ibu nanti ketemu malaikat, yang kelihatan mukanya atau jempol kaki doang. Ya kan sayap malaikat Jibril kalau disatukan bisa memeluk bumi. Berarti kalau ditanya malaikat, gede apa kecil? Assalamualaikum, gini ke atas nggak kelihatan. Jadi ibu mau ditanya-tanya atau langsung mati masuk surga? Pilih mana? Mati langsung diajak kubur dulu, kabet kubur. Mati masuk neraka, dihukum masuk neraka 1 hari. Mau? Ingat, 1 hari sama dengan 1000. Mau? Mau? Jadi pinginnya gimana tuh ibu? Mau langsung mati masuk surga atau gimana? Langsung mati celonong aja gitu? Pingin? Pingin nggak? Jadi ketika saya ditanya sama guru saya, Seraman Ahmad Adipura, ya, ketika membaca hadis, nanti matahari didekatkan, keringat bercucuran, kemudian nomor urutnya adalah 7.080.000. Adipura mau nggak? Jawaban saya, nggak mau. Jadi kamu mau apa? Bandel sudah, tobat, pingin masuk surga, enak aja kamu. Saya mah nyari yang enak. Ibu mau yang mana? Pilih mana? Miskin masuk neraka, kaya raya mati masuk surga. Nah, caranya gimana? Caranya gimana? Islam itu mengajarkan miskin masuk neraka atau kaya raya mati masuk surga? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina aja. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina aja. Itu Quran surat 2 Al-Baqarah 201. Jadi kita pinginnya selamat di dunia apa di akhirat? Karena kalau kita miskin, itu kemiskinan mendekatkan diri kepada kekurangan. Maka dulu ketika saya belajar Quran ditanya sama gurunya, Adipura, kamu kenapa mau belajar Quran? Saya mau kaya raya dan matinya masuk surga. Kenapa? Setiap hari saya syuting, saya ketemu dengan yang cantik. Nah saya mati, ketemunya pingin ketemu sama, begitu. Terus ada yang ngomong, Bang, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Dilihat kaki ibu, alah rorombeheun. Masa gini atau surga? Ada orang puasa bu tahu? Terus dia ngomong, assalamualaikum, baunya bu. Terus ada yang ngomong, bau mulut yang berpuasa itu bau surga. Ya Allah, tongkia tuh bau surganya. Pingsan saya. Jadi apa maksud-maksud itu semua? Di dalam hadis Muslim nomor 323, Bukhari. Udah itu aja yang pasti. Muslim 323, Bukhari 5311, hadis Ahmad nomor 2321. Ya. Ada orang-orang yang mati masuk surga tanpa siksa, tanpa hisab. Di sini ada nggak yang pernah ikut konser? Nonton konser pernah? Pernah. Ibu kan ngantri ya bu ya? Konser jam 7, ngantrinya jam berapa bu? Oh, jam 3. Terus kalau ibu sholat asarnya gimana? Pingin pipis gimana? Pingin pipis? Kikituan atau panitipnya ke saya di sini dulu, saya mau pipis. Taunya ke belakang, makan, minum, duduk. Itu kan nggak mau ada orang nunggu. Jadi gimana dong? Atau pingin ketika ada yang konser, ibu ngantri, tiba-tiba Adipura. Ini di padang mahsyar bu. Ibu lagi mantri, matahari di dekatan lagi kicip-kicip tiga ikan koi gitu-gitu. Tiba-tiba Adipura,
sia jalan. Langsung mati masuk surga tanpa siksa tanpa itu. Mau nggak? Mau. Saya juga mau atuh, Bu. Ditanya kepada Rasul, "Ya Rasul, siapakah orang-orang tersebut?" Maaf Ibu, kalau bicara hadis, itu Ibu harus tahu. Hadis itu adalah upaya Nabi Muhammad dalam rangka menjelaskan Quran dalam bahasa yang mudah kita pahami. Mana dalilnya? Ini bicara hadis dulu ya, biar Ibu tahu. Karena kebanyak orang sekarang ngomongin hadis, Bu, maaf, tapi nggak ngerti ilmu tafsir hadisnya. Jadi ngomongin hadis aja, oh hadisnya begini, cebelas aja. Nggak gitu hadis itu. Saya belajar serius tafsir hadis, Bu. Yang sekarang orang baru tahu satu hadis, dua hadis, udah langsung ngomong. Sambil nggak ngerti bagaimana metodologi menafsirkan hadis. Saya ulas dulu. Ucapan Muhammad itu, Rasulullah SAW, dalam rangka menjelaskan Quran. Di dalam Al-Quran surah 19, Maryam ayat 97. Ini mohon maaf, saya bacain Arab dan terjemahannya. Biar kelihatan kayak Ustadz. Saya belum jadi Ustadz, Bu. Saya bukan Ustadz. Di tempat saya bukan Ustadz dipanggilnya. Di tempat saya dipanggilnya Syekh. Serius, Bu. Itu teman saya lulusan Gontor 94, pimpinan pondok pesantren Babu Salam, Kiai Haji Ahmad Fauzani, atau Zafron lulusan Mesir, manggil saya tuh Syekh. Syaitonirrojim. Karena saya orang yang belajar Quran hadis yang masih main jadi pemain sine antagonis, makanya mereka kesel. Mereka lihat perempuan cantik, kurang bahan, hilang hafalan hayatnya. Hafalan hadisnya hilang. Saya setiap hari syuting ketemu yang kurang bahan, gak hilang-hilang. Makanya kesel mereka. Ah, katanya ini borok kokok. Kalau lihat nenek-nenek langsung inget lagi semua. Bu, yang nenek-nenek emang nggak ada, Bu. Yang pernah muda ada. Ibu tua apa pernah muda? Pernah muda. Emang ada yang tua langsung? Jadi kita pernah muda. Jangan tua, Bu. Apa, Bu? Nah, jadi kalau ditanya, udah tua ya? Maaf ya, kita pernah muda. Gitu, karena dia belum tentu tua, Bu ya. Dia belum pernah tua. Kita mah, Ibu aja benar. Lanjut. Surat 19 Maryam ayat 97 ayatnya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Fa innama yasarnahu bilisanika litu basyira bihil mutakin litundiro bihi qaumaludan. Kami mudahkan Al-Quran dalam bahasamu Muhammad agar engkau memberikan kabar gembira bagi yang bertakwa dan peringatan bagi kaum yang membangkang. Jadi hadis adalah ucapan Nabi Muhammad dalam rangka menjelaskan Quran dengan bahasa yang mudah dipahami. Jadi kalau kita ngomongin hadis, kita wajib menyebutkan, ulang, hadis adalah ucapan Rasulullah dalam rangka menjelaskan Quran dalam bahasa yang mudah dipahami. Jadi kalau ngomongin hadis, wajib nyebutin Qurannya. Kan hadis itu ngejelasin Quran. Ini lucu ngomongin hadis nggak tahu Qurannya, jadi para sewai. Kang, yang benar mana? Sujudnya lutut dulu apa tangan dulu? Lutut hadis Muslim 338, tangan hadis Muslim 340. Yang benar yang mana? Yang sujud. Boleh tangan dulu, boleh kaki dulu. Yang nggak boleh kepala dulu. Sok Ibu cobain sujud pakai kepala dulu. Yang sujud boleh tangan dulu, boleh kaki dulu. Yang nggak boleh kepala dulu. Sok Ibu cobain sujud pakai kepala dulu. Ini debat kan. Yang benar kaki dulu, yang nggak boleh kepala dulu. Sok Ibu cobain sujud pakai kepala dulu. Ini debat kan. Yang benar mana? Lutut dulu, tangan dulu, lutut dulu, tangan dulu. Saya gini aja. Kenapa gitu? Dia diajar Quran sama hadis. Kalau hadis itu menjelaskan dulu, tangan dulu, lutut dulu, tangan dulu, tangan dulu, lutut dulu, tangan dulu. Saya gini aja. Kenapa gitu? Dia diajar Quran sama hadis. Kalau hadis itu menjelaskan di Al-Quran.
Di Mesir banyak kan sebagian orang bismillah. Yang benar bismillahirrahmanirrahim atau bismillahirrahmanirrahim. Yang orang Jepang bisanya ngomong apa? L atau R? Orang Jepang nggak bisa ngomong L, Bu. Nah, coba tanya sama orang Jepang. Lalu lintas gitu sudah ngomong. Berarti ngomongnya lalu lintas. R dia ngomongnya. Jadi kalau bismillahirrahmanirrahim dia ngomongnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah bukan bismillah. Atau kasihan nggak masuk surga terus. Ya Allah, bacana salah wae. Sak aya wae. Nah, jadi yang benar yang mana? Mulai bingung. Yang benar baca Al-Fatihah. Benar nggak, Bu? Nih, makanya debat zaman Kiwari Magrebat. Kang, yang benar tuh insya Allah atau pakai shin atau pakai shon? Insa SY atau SH? Bahasa Arabnya mah shin, SY. Cuman orang Inggris tidak ada huruf SY. Yang adanya sholbi, SH. Maka jadinya insya Allah. Pada kuduna naon? Ya begitu. Para sehat deh. Yang benar tuh bukan insya Allah tapi insya pakai son. Di Arab lagi insya Allah. Tapi di Inggris nggak ada huruf SY. Coba lihat, ada nggak? Nggak ada huruf SY. Bahasa Inggris tuh nggak ada. Yang adanya shall, SHA kan. Misalkan school, SCH teman. Shall be, SHA. Jadi pakainya beda. Ini debat. Yang benar insya atau insya. Sin jeung shod para saya. Eta di Quran naon? Insya Allah pakai sin. Para saya gara-gara gitu. Borokokok. Karena nggak belajar Quran dengan jelas. Ya. Sekali lagi, ucapan Nabi Muhammad tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan. Surat 53 ayat 3 dan 4. In huwa ila wahyun yuha. Wa ma yantiqu anil hawa. In huwa ila wahyun yuha. Ucapan Muhammad tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan. Surat 53 ayat 3 dan 4. Jadi ucapan Nabi Muhammad itu pasti memiliki dasar Quran. Jadi kalau ngomongin hadis, Anda harus ngomongin apa? Quran. Itu baru benar. Karena hadis dalam rangka menjelaskan Quran. Karena sering terjadi perbedaan pendapat. Gara-gara ngomongin hadis tapi nggak tahu Quran. Kalau nggak tahu Qurannya tanya sama saya kasih tahu Quran. Karena saya memang belajar serius soal ini. Ya, yuk kita lanjut sekarang. Dalam hadis Muslim 323, Bukhari 5311, atau Bukhari juga baru ingat nih 6059, atau hadis Ahmad 2321. Itu disebutkan ada orang yang mati masuk surga tanpa siksa, tanpa hisab. Siapakah dia ya Rasul? Ingat, ucapan Rasul berdasarkan Quran. Kata Rasulullah, orang yang mati masuk surga tanpa siksa, tanpa hisab adalah orang-orang yang bertawakal. Kenapa Nabi Muhammad berkata ada orang yang mati masuk surga tanpa siksa, tanpa hisab, orang yang bertakwa? Karena dasar Qur'annya surat 16 An-Nahl ayat 30 sampai 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Wa qila lil ladzina taqaw ma anzala rabbukum qullu khairal lil ladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wala darul akhirati khairun wala ni'ma darul muttaqin jannatu adnin yadkhulunaha tajri min tahtihal anhar lahum fiha ma yasha'un kadzalika jazilul muttaqin alladzina tatawafahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Artinya, dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi ini untuk orang yang tidak takwa tutup telinga. Ya kan gitu kan, ini ayat untuk orang bertakwa. Di sini bu takwa ada nggak? Nah, tutup telinga lah semua.
Dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, Allah telah menurunkan kebaikan. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat pembalasan yang baik. Dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa, yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang mereka kendaki. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, Salamun alaikum, masuklah kamu ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Jadi orang bertakwa matinya gejet-gejet apa lembut? Diwafatkan dalam kondisi yang baik. Nah, ibu mau matinya gejet-gejet apa lembut? Ditanya sama mungkar nakir atau langsung malaikat Ridwan? Terserah ibu mau yang mungkar nakir dulu, salah ya kan? Atau mau murid malaikat Ridwan? Ibu mati yang jemputnya malaikat Ridwan. Assalamualaikum, surga sudah menantimu. Kan gitu, Bu. Udah matinya lembut, yang jemputnya malaikat. Ibu mau yang mungkar nakir apa Ridwan? Mandra buka, ampun ya Allah gitu. Atau Assalamualaikum surga Kang Adi. Nuhun. Saya pernah punya cerita, ada teman saya kerja di sebuah instansi pemerintahan, meninggal. Dia tuh paling senang ngaji sama saya, Bu. Di ngaji ya di tempat saya, di masjidnya dia. Di ngaji ya di kantor saya. Saya barengan terus. Saya bilang nanya sama dia, kenapa sih? Nggak tahu kalau ngaji sama Kang Adi mah enak sih. Oh ya udah. Tiba-tiba saya ditelepon lagi syuting. Kang, kata istri saya, kamu harus ke rumah sakit. Almarhum namanya Pak Indra, insya Allah memberikan rahmat buat beliau. Itu udah di rumah sakit. Dan dia hanya ngomong satu kata, Adipura mana? Satu kalimat, Adipura mana? Datang atuh. Saya bilang saya lagi syuting, datanglah. Saya nggak datang-datang dulu. Tiba-tiba suatu malam saya lagi bikin syuting, hari ini saya ketemu dia. Saya datang ke rumah sakit. Ketika ke rumah sakit saya liatin aja. Udah. Saya ngedoa, saya pulang. Saya ngomong sama istri saya, yang tadi saya ke rumah sakit, istrinya nggak ada. Suruh istrinya balik ke rumah sakit sekarang. Atuh, yang ini udah malam, telepon. Biar dia nggak nyesel. Dia telepon. Setelah ditelepon, kata Adipura harus ke rumah sakit. Saya tuh udah dari kemarin di rumah sakit, mau pulang dulu sebentar, bilangnya sama Kang Adi. Kang Adi minta malam ini juga. Sekarang juga. Akhirnya berangkat. Tuh. Datang, gak begitu lama meninggal. Paginya dia ngomong, Kang, harus tadi tuh, kata istri saya, ngantuk saya. Kenapa gitu? Oh tadi malam udah kok, saya bilang nengok. Dia meninggal. Ya udahlah, saya dipaksa sama my wife, Bu. My wife? Saya jenderal bintang 3, Bu. Istri saya bintang 4. Sama my wife mah takut juga. Saya pemain antagonis, dia lebih. Datang ke sana, saya lagi gini aja. Pas datang, Bu, meninggalnya senyum gini. Isinya ditangis di sebelahnya, nangis-nangis. Saya ngeliat, matinya senyum. Saya diam aja. Terus di sini saya bilang, yang kenapa matinya senyum? Begini yang, ketika meninggal, istrinya kan nangis-nangis. Dia ngeliat, aduh istri saya. Terus dia ngomong, cantik sih pada zamannya. Pas dilihat di depan, bidadari. Kan salamun alaikum, surga sudah menantimu. Berarti kan itu, Bu. Aduh, mama bukan gak cinta lagi, tapi di depan bidadari. Ini gimana? Maka dia senyum, saya meninggalnya. Istri saya lagi gitu, Bu. Maksud saya bercanda kan. Dicubit sama dia sampai biru. 3 hari nggak sembuh-sembuh. Saya bilang, kenapa sih? Kamu mau bercanda, dia tuh lagi sedih. Dia malah lagi sedih, suaminya lagi senang. Saya bilang, ngapain? Saya diem lagi. Baru pulang dari situ saya cerita. Menurut Quran dan hadis, ada orang yang mati masuk surga tanpa siksa, tanpa ajar. Siapa? Bertawakal. Orang bertakwa. Tadi orang bertakwa kan diwafatkan dalam kondisi baik, dan malaikat yang baik menyambut. Salamun alaikum. Surga sudah menan. Begitu nggak ayatnya? Jadi benar nggak ada hadis yang menunjukkan ada orang-orang yang mati masuk surga tanpa siksa, tanpa hisab. Saya pernah dibantah. Kang Adipura,
Menurut Al-Quran surat 13 Ar-Ra'd, dia bilang gitu. Ayat 90-95, orang masuk neraka dulu, baru bisa masuk surga. Dia bilang begitu. Ya bisa, saya bilang. Benar itu. Buat kamu, bukan buat saya. Ya sok aja. Kan ada bu orang yang mati di sidang masuk dulu neraka, baru masuk surga. Nah ibu pingin masuk dulu neraka, masuk surga atau langsung? Nah Ustadz itu mau itu. Ya silakan. Benar Anda. Coba baca ayatnya saya bilang. Kecuali orang yang bertakwa diselamatkan Allah. Jadi saat nyeblung udah diselamatin. Saya bilang, itu baca ayat yang benar. Makanya baca jangan satu ayat. Ketika dibaca, benar juga ya Kang. Awalnya ngotot bu. Enggak. Semua yang hidup pasti mati masuk neraka dulu. Semuanya masuk neraka dulu. Nanti setelah itu baru masuk surga. Saya bilang, ya kamu aja jangan saya. Pikirannya surga, neraka tuh enak. Bu, saya mau nanya sama ibu. Ini rumah menurut ibu tinggi nggak? Ibu nyampe nggak? Tinggi. Kata Allah tinggi apa pendek? Pendek banget atau tinggi? Kalau Allah bilang sakit, bu, itu sakitnya adalah sakit yang tidak pernah bisa ibu rasakan. Mohon maaf, dari sini sampai Monas jalan kaki kuat nggak ibu? Jauh apa dekat? Bagi Allah jauh apa dekat? Jauhnya ibu tidak seapanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakitnya kata Allah tidak seberapanya itu sakitnya ibu. Dibalik, sakitnya Allah itu sakit yang tidak pernah bisa ibu bayangkan. Jadi bicaranya Allah itu disebut teori relativitas. Ibu lagi kecil lah usia 2 tahun dicubit sama ibu, sama ibunya dicubit, nangis kan? Padahal dicubitnya cuma gini doang ya. Kalau sekarang digini sakit nggak? Enggak. Tapi ketika anak kecil sakit nggak? Udah gambarnya gini deh. Ibu tahu semut? Semut hitam. Semut dari sini sampai sana berapa jam? Semut dari sini sampai sana jalan kaki berapa lama? Buat semut jauh apa dekat? Buat ibu? Buat Allah, sakitnya Allah adalah sakit yang tidak bisa ibu bayangkan. Jadi jangan dikira bercanda masuk neraka, ibu. Ibu mau masuk neraka dulu nanti masuk surga? Satu harinya di sana itu bu, maaf 1000 tahun. Jadi kalau ibu divonis kamu masuk neraka 1 hari, mau? 1000 tahun bu, 1000 tahun 1 tahun itu 365 hari. 1 hari itu 224 jam. Melek dikit colok matanya, melek lagi colok lagi, itu terus-terusan mau? Jangan dibayangin panasnya panas bumi bu, panas yang tidak bisa ibu bayangkan. Makanya saya nggak mau masuk neraka sedikit dulu. Jangan ya Allah. Yang penting saya masuk surga. Bener nggak bu? Kata Allah, ada nggak orang yang mati masuk surga tanpa siksa, tanpa hisab? Yaitu orang yang Sekarang kita nanya, udah takwa belum kita? Kita lihat dulu bu, kita lihat dulu takwa tenawan. Gitu kan. Takwa dalam bahasa yang paling gampang itu surat 3 Ali Imran ayat 133 sampai 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Wa syari'u illa magfirah min rabbikum wa jannah arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfikun fi sirri wad dharai wa kadima minal ghaidha wal afina 'anin nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Waladna illa fa'alu faisatan aw dhalamun anfusahum jaqrullah fastaghfaru nidubihi ma yafiru dunuba illallah wa lam yasilu anna ma fa'alu fahum ya'lamun. Nggak apa-apa. Oke lanjut. Jadi orang bertakwa itu adalah kalimatnya gini. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga seluas langit dan bumi yang diperuntukkan untuk orang yang bertakwa. Siapakah orang bertakwa? 1. Orang yang menafkahkan hartanya di saat sempit dan lapang. Mau mati masuk surga tapi pelit keket merengket, out lah. Pingin mati masuk surga, tapi keket merengket pelit. Bisa nggak? Nggak bisa. Ketika saya baca ayat ini, waduh, berarti orang takwa harus menafkahkan hartanya. Saya ngomong sama my wife. My wife, saya pingin masuk surga. Saya mau menafkahkan hartanya. Dia kasih saya uang. Saya langsung kumpulin janda-janda muda, saya kasih uang. Tuh kan. Kenapa? Kan yang penting sedekah, Ibu. Ibu nggak mau saya ngasih sama janda muda. Oke. Ibu urus janda muda, saya urus janda tua. Karena janda tua punya anak gadis. Enggak.
Ini harus, Bu. Kalau ibu pelit, pingin masuk surga, aduh Bu, kejauhan Bu. Ini Allah yang ngomong. Orang takwa mati masuk surga tanpa siksa, tanpa hisab. Orang bertakwa adalah orang yang menafkahkan hartanya di saat sempit dan Kang, saya teh lagi nggak punya duit pisan, Kang, nggak punya, saya teh senyum. Senyummu adalah udah nggak punya duit, tara seri, manyun terus, astagfirullahaladzim. Pingin masuk surga, muka lu jauh, mohon maaf jangan sih. Bantu orang, ambil duri di tengah jalan. Saya pernah lihat tuh, ada perempuan nyebrang, saya berhenti langsung saya seberangin. Ada nenek-nenek, ya saya seberangin juga. Ya saya seberangin juga. Oh, enggak lah ditolongin juga. Pulang syuting malam-malam, kan banyak perempuan ya Bu kalau udah pulang syuting tuh ekstra tuh kan kasihan ya. Saya nanya rumah di mana? Rumah Cibubur, saya antar aja ya. Gitu. Pas saya antar, kerubuk-kerubuk perutnya bunyi Bu. Lagi lapar. Udah saya ajak makan Bu. Udah saya ajak makan. Pas udah diajak makan, pas mau pulang dia bingung. Kenapa? Aduh Pak, jam segini kontrakan ditutup. Aduh. Pikirannya kan.